Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang motif dan motivasi yang beranggotakan Amanda Julian Putri, Hana Hafizah, dan Nur Khalifa Agustina. Motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar seseorang tersebut tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang baik dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut MC Donald, dalam OMR Hamalik, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Rachman Natawirjaja, motivasi ialah suatu proses untuk mengiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku yang mengatur tingkah laku dan perbuatan untuk memuaskan kebutuhan atau menjadi tujuan. Apa sih motif dan motivasi itu? Berikut adalah pengertian motif dan motivasi. Motif adalah faktor-faktor yang menyebabkan individu bertingkah laku atau bersikap tertentu. Sedangkan motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam pada diri individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Motivasi dalam dunia pendidikan. Apa sih motivasi dalam dunia pendidikan itu? Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi peserta didik yang berkurang berprestasi, bukan disebabkan oleh kemampuan yang kurang, tetapi karena tidak adanya motivasi untuk belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Peran kemauan dan motivasi dalam belajar sangat penting di dalam atau memulai dan memelihara usaha-usaha siswa. Motivasi memandu dalam mengambil keputusan dan kemauan menopang kehendak untuk menyelami suatu tugas sedemikian sehingga tujuan dapat dicapai. Motif sebagai intervensi, eksplanasi, dan prediksi. Suatu hal yang penting berkaitan dengan motif ialah bahwa motif itu tidak dapat diamati secara langsung, tetapi motif dapat diketahui atau terinferensi dari perilaku, yaitu ada yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh seseorang. Dari hal-hal tersebut dapat diketahui tentang motifnya. Misalnya, seseorang selalu bekerja dengan giat pada setiap tugas yang dikerjakan untuk mencapai hasil yang baik. Individu tersebut dapat dikatakan melakukan tugas karena dorongan oleh achievement motivation yang tinggi. Dengan kesimpulan tersebut, orang mempunyai alat yang baik untuk mengadakan eksplanasi mengenai perilaku. Motif juga membantu seseorang mengadakan prediksi tentang perilaku. Apabila orang dapat menyimpulkan motif dari perilaku seseorang dan kesimpulan tersebut benar, maka orang dapat memprediksi tentang apa yang akan diperbuat oleh orang yang bersangkutan dalam waktu yang akan datang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hana.
Berikut ini adalah jenis-jenis teori dan motif. Jenis-jenis teori. 1. Teori insting. 2. Teori dorongan. 3. Teori atribusi. 4. Teori harapan. 5. Teori aktualisasi diri. 6. Teori motif berprestasi. Selanjutnya, jenis-jenis motif. Berikut ini jenis-jenis motif. Motif intrinsik, 2. Motif ekstrinsik, 3. Motif fisiologis, 4. Motif sosial. Selanjutnya, berikut ini adalah pengertian frustasi dan konflik. Kata frustasi berasal dari bahasa Latin frustration, yaitu perasaan jengkel akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Selain itu, frustasi adalah keadaan batin seseorang, ketidakseimbangan dalam jiwa, suatu perasaan tidak puas karena hasrat atau dorongan yang tidak dapat terpenuhi. Sementara itu, frustasi menurut ilmu kesehatan mental yaitu seseorang yang mengalami suatu keadaan di mana satu kebutuhan tidak bisa terpenuhi dan tujuan tidak bisa tercapai, sehingga orang kecewa dan mengalami satu barrier atau halangan dalam usahanya mencapai satu tujuan. Maka orang tersebut mengalami frustasi. Selanjutnya, pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confligo, yang terdiri atas dua kata yaitu con, yang berarti bersama-sama, dan fligo, yang berarti pemogokan, penghancuran, atau peremukan. Konflik adalah ketidaksamaan pendapat dari individu atau kelompok dan terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu dengan yang lain. Selanjutnya kepada Tina. Jenis-jenis konflik dan penyebabnya. Konflik substansif, konflik yang terjadi disebabkan tidak adanya kesepakatan yang mendasar atas tujuan yang ingin dicapai. Konflik emosi, konflik terjadi karena anggota mengalami masalah hubungan antar pribadi. Penyebab konflik ada beberapa, yaitu tujuan, ego manusia, kebutuhan, perbedaan pendapat, salah paham, perasaan dirugikan, dan perasaan sensitif. Kesimpulannya adalah, sebagai pembahasan sebelumnya, penulisan ini dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan keinginan dalam diri manusia. Motivasi berhubungan dengan faktor psikologi yang mencerminkan antara sikap, kebutuhan, dan kepuasan yang terjadi pada manusia. Sedangkan daya dorong yang di luar diri seseorang ditimbulkan oleh keinginan. Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Frustasi dan konflik disebabkan oleh konflik dari berbagai motif dalam diri seseorang. Dengan adanya motif yang saling bertentangan, maka pemuasan diri dari salah satunya akan menyebabkan frustasi.
Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.